Karena rakyat sudah pintar, rakyat sudah cerdas. Kita tidak mau dibohongin lagi. Cukup 2014, 2019 kita dibohongin. 2024 kita akan mengadakan perlawanan habis-habisan. Demi keadilan bangsaku, negeriku, Indonesia, Indonesia yang kami cintai. Kalian gak sadar, 02 itu gak benar. Kenapa? Turunkan Jokowi! Turunkan Jokowi! Turunkan Jokowi! Kan nggak bisa cuma duduk, oh ada terjadi di TPS, ada terjadi begini, berarti seluruh Indonesia terjadi begini. Oh belum. Nggak bisa. Kalau hanya 1, 2 itu sama kayak gitu. Masalah mereka kadang-kadang dianggap harus jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Kamu yang punya masalah dianggap jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Iya. KPU menyebut penurunan suara Anies karena koreksi data perolehan suara paslon Amin yang diinput 3 juta suara di 1 TPS di Lampung. Monster TV. KPK bersama Nyonya dan Mamang dan si Abu yang lagi di briefing sama Bos Bobi Kartanegara ya untuk pengamanan suara. Dua tapi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Cengkling. Nyo. Yes. Today hari ini Mamang dibikin merinding lagi pas lihat persosmedan duniawi Nyo. Jadi kemarin tuh kan ada rame ya, ada beberapa elemen masyarakat yang mengaku perwakilan atau pendukung salah satu paslon demo di depan KPU. Soal apanya nanti kita lihat detailnya. Oke. Nah terus banyak postingannya tuh, diposting di sosmed, di TikTok, di IG yang akhirnya menjadi perdebatan. Perdebatan di counter-counter yang bikin merinding. Kemarin itu kan lagi rame ya soal para gladiator 02 yang lagi babak belur gara-gara kemarin digempur kan minta gue mau istirahat dulu. Nah sekarang silent majority lu turun tangan. Iya. Bener dong turun tangan. Bener, sekarang aku ngeliat postingan-postingan yang nge-counter gitu, serangan-serangan jelek gitu dari kompetitor gitu. Itu orang yang berbeda dari kemarin yang menjadi gladiator yang babak belur gitu. Wah tapi emang bener ya kenapa silent majority kemarin-kemarin lebih baik silent. Sekarang counternya beda dong. Counternya lebih apa ya, strike to the point, pakai data nih. Kalau lu bilang ini kecurangan, ini apa namanya? Nanti kita kasih satu sampel ya. Oke. Terus masih banyak juga yang menarik seputar kawal suara ya. Ini gimana, dan yang bikin makin edan lagi. Baru keluar lagi kemarin Santi People. Ya saya silent majority, Come on I am silent majority. Sekarang waktunya bertugas mengawal karena gladiator pertama lagi ngaso dulu habis babak belur. Iya. Seperti biasa kita buka dari ini dulu Nyo. Just. Kita buka dari web KPU update ya, di refresh dulu biar nggak salfok ya. Ini dari KPU, Komisi Pemilihan Umum, hasil hitung suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI 2024 per 17 Februari jam 14.56 ya. Dengan total suara masuk sudah 65%. Hasilnya adalah untuk paslon 01 itu kurang lebih secara persentase 24,6% dengan perolehan suara 20.417,414. Untuk paslon 2 itu secara persentase 57,53% dengan perolehan suara 47.752,015. Untuk paslon 3 di 17,87%, 14,834594 segitulah ya sekiranya ya kira-kira. Ini update-nya, kita akan terus update sampai 100%. Tuh kondisinya masih 65%. Kurang lebih 35% lagi. Mungkin sekitar 3, 4, 5 harian kali ya. Mohon bersabar dan sekarang kita langsung meluncur. Nih Nyo, ada beberapa video nih, kita play dulu salah satunya. Ceki. Play. Menuntut kebenaran, menuntut keadilan. Biar kami 01 sudah menang, tapi dibebaskan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan KPU, kalian keluar. Jangan jadi petunggang. Kalian tuh petunggang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo mati-matian. Kami jadi gembel. Kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan. Dia akhirnya masuk ke tumbelan yang sama. Dia apa? Dia gak tahan dengan oposisi.
Sekarang ku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Lawan. KPU. Dengarkan suara hati rakyat. Aku jadi pengen minum ngeliat denger ibunya ngomong. Tapi kayaknya aku tahu deh. Kan tadi kan di-mention sama si ibu di 2019 dia ada di pihaknya Pak Prabowo. Terus sekarang dia ada di pihaknya 01. 01. Kayaknya aku tahu deh partai mana gitu, part of partai mana kalau kita mau bicara partai ya. Yang sekarang ya tahu dong. Ini. Ya, tahu. Kalau kita ceki-ceki komen-komennya jelas dirujak oleh saran majority yang sekarang menjadi speak up majority ya. Jadi aduh nggak tega aku kalau mau bacain komen-komennya terlalu dirujak, mending kita ke next videonya. Just. Nih ada shot yang berbeda lagi. Ini ada caption rakyat kumpul di KPU hari ini, which is itu kemarin karena 16 Februari 2024. Ya. Stop kecurangan pemilu, ceki-ceki. Play. Karena rakyat sudah pintar, rakyat sudah cerdas. Kita tidak mau dibohongin lagi. Cukup 2014, 2019 kita dibohongin. 2024 kita akan mengadakan perlawanan habis-habisan. Siapapun lawannya, mau itu aparatur pemerintah, mau itu presiden sekalipun, kita akan lawan. Demi Allah, pala jadi kaki, kaki jadi pala, buat kemerdekaan bangsa dan negara kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau aku mikirnya gini, kan banyak protes katanya ada kecurangan gitu. Katanya ini pemilunya curang. Yeah. Nah, aku pengen tahu yang seperti apa sih yang tidak curang tuh, yang mereka expect tuh, biar akhirnya mereka itu menganggap bahwa ini tidak curang tuh apa gitu kan. Kalau misalkan lagi main bola, wah curang nih, kenapa curang? Masih ada gitu kan? Ya, alasannya apa ya? Ini tidak dalam offside, masih onside, kenapa hakim garis bilang ini offside gitu. Nah, aku mau tahu apa sih ekspektasi mereka gitu, yang tidak curang tuh seperti apa patokannya gitu. Ya, kayak patokannya apakah yang menang harus apa ya gitu biar dibilang nggak curang? Apa yang maksudnya pengen tahu kan? Tolonglah. Aduh. Mau komen apa kita kasih shot yang lain? Langsung aja, Mang. Oke, meluncur. Just. Nih ini shot yang lain, ibu-ibu yang lain juga yang berdemo, ceki-ceki. Play. Kecurangan. Turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Turunkan Jokowi. Bubarkan KPU. Bubarkan KPU. Bubarkan Bawaslu. Bubarkan. Ya kan narasinya curang. Nah, aku pengen tahu kecurangannya tuh seperti apa kan. Sama yang tidak curang tuh yang seperti apa sih gitu, biar sampai apa ya? Harus seperti apa gitu agar mereka ini oh iya bener indah adil tidak curang gitu. Iya. Sampai aku heran. Kan bilang turunkan Jokowi. Kayaknya nggak perlu diminta, kayak sabar dulu Bu, bentar lagi juga ganti presiden gak sih? Iya, kayaknya bulan 10 juga turun juga gitu. Iya kan? Ojo ke susu. Iya, sabar aja dulu gitu. Kalau memang minta diturunkan gitu ya, pada waktunya juga ganti kok gitu. Sabar dulu aja. Karena kalau kayak gini maksudku better kan kalau memang bener ada ya udah bawa proses tuh. Lewat jalur yang memang bisa mempengaruhi. Maksudnya kalau cuma sekedar cuap-cuap di sosmed, demo-demo nggak tahu, kayaknya menurutku nggak didengar juga gitu kayak, dan kurang berpengaruh gitu. Karena sedikit banyak kalau ngomong masalah kecurangan, kalau misalkan memang bener ya proses eksekusi. Betul. Tapi kalau nggak bener, aku mikirnya kadang kasihan deh teman-teman kita yang udah capek-capek jadi petugas KPPS. Iya benar. Ya Allah, gimana ya kabar petugas KPPS gitu, kayak sehari semalam 2 hari 2 malam gue loh capek-capean gitu. Iya. Terus tolonglah gitu. Jadi aku aduh. Terus juga aspirasinya juga dibisikin tadi kayaknya. Tadi ada bapak-bapak terus ganti turunkan KPU gitu. Mungkin tadi kan. Lupa dialognya apa. Tapi aku masih kangen sama Viti, ibu-ibu yang pertama tadi yang waktu awal kita play. Ada lagi kelanjutannya meluncur. Just. Ini juga Yes. Viral banget ini di sosmed. Hello, rakyat yang mana kata yang pempostingnya ya, pemposting Portal News 007. Ceki wow. Play. Hello masyarakat yang kalian belum sadar. Ayo sadar.
Harusnya kalian itu jangan diujuk dengan money. Money itu cuma sesaat, tapi kalian akan sengsara seumur hidup 5 tahun. Ayo, bangkit wahai rakyat Indonesia. Katanya pengen perubahan, katanya pengen punya presiden Pak Anies. Tapi mana kalian? Kalian disogok sama sebelah dengan uang 200.000, tapi kalian sudah lupa. Hello, waktu di JIS kemarin, berapa ratus juta? Masya Allah, sampai aku menangis ketika mendengar orasinya Pak Anies Rashid Baswedan. Kami rindu Pak Anies, kami selalu berharap semoga Pak Anies jadi presiden RI. Jadi presiden RI, jadi presiden RI. Kami berharap Pak Anies, rakyat butuh Pak Anies. Kami butuh Pak Anies. Kami. Tapi kalau setahu aku kapasitas JIS itu 90 ribuan atau 82 ribu gitu, lupa aku. 90 ribuan kalau nggak salah. Mungkin sama yang di luar-luar gitu. Tapi aku mau nodong Santuy People nih, karena kan kemarin Santuy People ternyata banyak yang silent majority nih. Iya. Ngaku, apa ada yang dibayar 200.000 Santuy People? Ngaku kalian, hey di komen ngaku dibayar apa enggak Santuy People? Bahkan ada juga kan kayak ya meskipun saya dibayar tapi misalnya dibayar sama si A gitu kan, tapi saya tetap memilih B, ya uangnya saya ambil saya tapi tetap pilihnya yang B gitu kan, kebanyakan kayak gitu kan, realistis aja gitu kan. Sama kalau bayar-bayar setahu aku itu urusannya percalekan, tapi nggak tahu nih Santuy People, aku pengen tahu, ngaku tulis di komen apa kalian dibayar. Santuy People ngaku kalian, yang silent majority ngaku dibayar 200.000 kan kalian, ngaku kalian Santuy People ngaku. Kayak berapa ratus juta itu kayak setengah dari Indonesia mungkin, enggak setengah dari pemilih kalau nggak salah tuh, kalau nggak salah ya mohon maaf kalau kalau nggak salah tuh 200 jutaan, berarti setengahnya. Ya mungkin di dalam kan kapasitasnya terbatas, ya mungkin banyak di luar ya gitu, mungkin. Ngaku Santuy People kalian, Kita ke nextnya nih yang lebih panjang, meluncur. Yo, ini versi panjangnya 3 menit. Ada ibu-ibu militan demo di KPU meneriakan Jokowi pemimpin yang jolim, kejam, ciki-ciki, wow. Play. Aku gak takut sedikit pun. Demi keadilan, aku rela diriku bertumpahkan darahku demi keadilan bangsaku, negeriku, Indonesia yang kami cintai. Kalian gak sadar 02 itu gak benar. Kenapa? Aku tahu kalian karena disogok dengan money. Aku tahu kalian disogok dengan. Tunggu dulu. Kenapa harus spesifik ke 02 ya? Maksudnya kan kompetitor dari 01 kan gak cuma 02 ya, ada 03 juga ya. Kenapa ya? Apa karena 02 yang sekarang posisinya sedang unggul gitu? Apa kenapa nih? Bisa jadi sih. Lanjut lagi. Money. Aku tahu kalau kalian gak ngikutin oleh Bapak Jokowi, kalian dipecat. Kalian takut. Aku tahu. Masyarakat tahu. Bapak polisi, kalau kalian gak ngikutin, kalian bakal dipecat, kalian dimediasi. Ya Allah. Tapi kalian jangan samina wa atokna dengan pemimpin yang zalim, dengan presiden yang zalim, presiden yang jahat menyusahkan rakyat. 10 tahun kami disiksa dengan kemiskinan, kami didolimi, ulama dikriminalisasi, semua dihabiskan seolah-olah negara saya itu nggak milik sendiri. Hai Bapak Jokowi, kalian sadar, kau pikir negara ini punya kamu? Emang pikir negara ini punya Bapak Jokowi? Punya siapa? Punya rakyat. Karena Allah. Rakyat milihnya siapa? Lanjut lagi. Belum menurunkan suatu teguran sama Bapak Jokowi. Jadi dia mena-mena. Tunggu saja. Seumur hidup saya sampai setua gini, emang ada Bapak Jokowi depan istana jual sembako? Emang ada seorang presiden demi memenangkan anaknya, dia rela jual sembako depan istana. Kemakan Viti yang berseliweran. Jadi memang kemarin ini rame Vitinya itu depan istana kayak bagi-bagi sembako Pak Jokowi. Cuman itu kan dari klarifikasi.
Lihat dulu. Sejak kapan presiden? Tadi belajar deh. Just. Ninyo. Ya. Aku bingung ngejelasinnya. Hah? Tapi ya nggak tahu kenapa. Aku yakin apakah si ibu ini kemakan narasi hoax dari TikTok yang beredar ya. Ini memang benar. Diposting sama Metro. Yes. Ya nggak? Kalau misalkan TV lain nggak percaya, ini Metro loh. Ya. TV dari pengusung ini kan. Jokowi bagi-bagi sembako depan istana presiden. Memang benar adanya. Tapi dipostingnya 10 bulan yang lalu. Dan itu pun memang sudah diklarifikasi. Kalau nggak salah itu bulan apa ya, lupa aku, pas momen lebaran atau momen apa gitu. Memang. Dan itu memang terjadi gitu. Tapi itu bukan kemarin. Iya. Itu 10 bulan yang lalu. Aku lupa. Lebaran apa ya, lupa. Narasinya tuh lupa. Dan nggak jualan. Enggak. Dan memang di TikTok itu pada saat itu diposting lagi dengan narasi yang memang menggiring banget. Ya salam. Ini ada nih dari Metro juga. Ayo kalau misalkan TV lain, channel TV lain gak percaya, nih Metro nih. Nih 10 month ago. Aduh, tolonglah, baik lagi nyo. Just. Lanjut lagi nyo. Lanjut. Halo, Dek. Halo. Haram konstitusi. Ya. Gibran anak haram konstitusi. Ya. Itu sangat jelas. Saya sadar, wahai aparat penegak hukum. Kami sebenarnya tuh kasihan dengan kalian. Kalian tuh cuman korban kriminalisasi Jokowi. Fokus. Ya. Baik, kepada Sampai diingetin sama pendukung yang lain, fokus Bu, fokus sama tema yang mau diorasikan gitu. Karena sedikit banyak sini sudah melenceng gitu ya. Karena mungkin garis besarnya aku tangkap kecurangan pemilu gitu. Makanya yang di demonya di KPU. Masalahnya kalau dia ibu ini bawa Jokowi, harusnya demonya depan istana gitu. Makanya tadi fokus Bu, fokus, dengerin nih. ya. Baik, kepada KPU, kami menuntut keadilan, ya. Jangan engkau main curang. Setiap ada pemilu kalian curang. Tapi hari ini kami nggak akan mundur. Kami memenangkan yang hak. Kami akan menuntut. Ya, oke. Tahun 2019 kami mundur. Tapi hari ini kami tim satu relawan Anies. Kami tidak akan mundur. Maju terus. Lawan. Terima kasih. Yang saya lebihnya, kami manusia biasa, banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul salam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tahu itu enggak, maksudnya yang di dekat situ kasih minum dulu si ibunya. Aku sumpah bener kasihan nih. Takut ini radang, takut tenggorokan. Aku apa yang nggak tahu, serem aja gitu dengernya tuh, kayak ih serem gitu. Serem. Gimana ya? Coba kita kasih video yang lain deh, coba meluncur. Just. Ninyo, Ya. Mastermind. Ada penjelasan dari Mastermind Bapak Hasan Nasbi mengenai kecurangan. Dikasih logika sederhana aja sama dia nih ya. Ini kita dengar penjelasannya, ciki-ciki wow. Play. Kalau misalnya nanti, besok misalnya, selisihnya 30%, antara juara ranking 1 dengan ranking 2 selisihnya 30%. Misalnya 55 sama 25 kan 30%. Ya kan? Kalau 30% itu dia harus membuktikan kecurangan sistematis di 250.000 sampai 300.000 TPS. Sanggup nggak membuktikan itu? Kalau cuma 1-2 TPS ada kejanggalan, jangan diklaim di seluruh TPS terjadi seperti itu. Karena jarak yang begitu jauh, dia harus buktikan itu. Betul. Di 300.000 TPS. Jangan-jangan saksinya dia nggak ada di 300.000 TPS. Karena pembuktian itu harus detail. Ya. Kan nggak bisa cuma duduk, oh ada terjadi di TPS, ada terjadi begini, berarti seluruh Indonesia terjadi begini. Oh belum. Nggak bisa. Kalau hanya 1-2 itu sama kayak gitu. Masalah mereka kadang-kadang dianggap harus jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Kamu yang punya masalah dianggap jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Iya. Sudah terbukti berkali-kali masalah Anda tuh benar-benar cuma masalah Anda, tidak jadi masalah seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya ini kalau kita bicara desain gini, pemilu serentak ini siapa sih yang desain? Temannya Bang Kodari. Yang menggugat itu tahun 2013 Bang Effendi Ghazali. Oh, Effendi Ghazali ya, oke. Emang ya, semua kayak gini tuh didesain oleh Effendi Ghazali kan? Enggak. Dia datang waktu itu dengan pikiran sendiri yang idealistik. Ya kan? Kalau misalnya ada PJ sekarang, itu adalah konsekuensi dari Undang-Undang Pemilu tahun 2017.
bahwa pilkada akan dilaksanakan serentak tahun 2024. Dan itu adalah desain teman-teman DPR, desain seluruh partai politik. Iya kan? Dan partai politik dominannya siapa? 2 periode ini. Inisial PDI Perjuangan, PDIP. PDIP. Ketika PJ ini ditunjuk, mulai ditunjuk lebih dari 100 PJ tahun 2022, semua dalam kerangka berpikir bahwa Pak Jokowi ada di belakang Ganjar. Benar nggak? Iya. Kalau PJ didesain berarti ada lebih dari 100 PJ didesain dengan kerangka berpikir Pak Jokowi masih berada di belakang Ganjar. Apakah waktu itu desain PJ untuk menguntungkan Ganjar? Ya kalau Berani jawab? jadi begitu. Nah, Jadi desain PDI Gila ini sumpah. Aduh, Bang Hasan Nasbi nih. Sampai netizen pada bilang ini nih benteng terkuat dari 02 nih. Berat banget, babak belur. Ada sampai mungkin Santai People pernah nonton juga 1 lawan 5. Dia dengan santai aja ngejawab. Dia memang ngejawabnya selalu dengan logika sederhana. Tapi masuk akal ya. Masuk akal banget gitu. Masuk akal banget, menarik. Terus nih aku gemas lagi nih. Apa? Komenan dari Anasira. Kok tahu betul dia ya selisihnya segitu hebat Bapak ini. Maksudnya itu kan misalnya. Kan sekarang di real count-nya aja. Kan udah ketahuan real count-nya sekarang berapa kan? Baru 60 berapa tadi tuh? 65% aja udah. Suara masuknya sekitaran segitu. Segitu. Enggak, itu kan pakai pengandaian nih. Kalau komparasinya 30%. Nah, berarti sekitar 250.000 sampai 300.000 TPS yang harus lu buktikan. Kalau lebih banyak ya naikin lagi range-nya. Kalau lebih kecil ya turunin, ya range-nya segitu. Statistik sayang. Gemes kan? Aduh anjing. Kan? Ya, kita ke next aja Nyo. Cus. Nih Nyo. Ini ada mungkin part of silent majority yang apa ya? Mungkin mengcounter ya statement yang dibilang oleh kompetitor sebelah, dibilang kecurangan. Ini ada caption, oke. Suara Anies di input 3 juta di 1 TPS. KPU koreksi suara Anies yang di input 3 juta dalam 1 TPS di Lampung katanya. Ciki-ciki wow. Play. Ternyata suara yang masuk itu Anies Baswedan masuk dari Lampung 3 juta. Ini kan anomali, Lampung 3 juta sedangkan Prabowo itu 800. Coba kita lihat Lampung. Lampung itu kabupaten apa yang 3 juta? Pesawaran. Pesawaran itu 3.500.000. Coba kita lihat. Nah, di sini ada daerah yang 3 juta juga, 3.500.000, Y5. Y5. Kita lihat. Y5 itu ada suara 99% saudara-saudara. Kita lihat di Kota Dalam. Kota Dalam ini 3 juta. Kita lihat 3 juta. Kita lihat TPS 06, ternyata ada suara sebesar 3 juta. Kita lihat 3 juta. Nah, kita lihat ada berapa? Mana tadi lihat? Ini C1 kita lihat. Nah, ternyata yang menang berapa nih? 146 untuk Prabowo, 35 untuk Anies Rashid Baswedan. Dikit, dari 35 ke 3 juta dikit ya. 1 TPS 3 juta gimana ceritanya? Aku ngebayangin itu petugas di TPS itu, aduh 3 juta orang loh yang harus dia cek. Tolonglah, tapi maksudnya gini yo. Pelajarannya adalah bisa part of pendukungnya menemukan keanehan. Nah, dari part of pendukungnya nginfoin ke tim sesnya, karena punya kedekatan kan, nginfoin ke tim sesnya, dari tim sesnya follow up ke Bawaslu, Bawaslu mengcross check, KPU mengcross check dan memang benar ada salah input yang akhirnya bikin klarifikasi di media sama KPU-nya nih meluncur. Just. Nih ceki. Play. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI memastikan tidak menurunkan perolehan suara pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. KPU menyebut penurunan suara Anies karena koreksi data perolehan suara paslon Amin yang diinput 3 juta suara di 1 TPS di Lampung. KPU RI memastikan data hasil perolehan suara peserta pemilu yang ada dalam aplikasi Sirekap dan yang ditampilkan untuk publik akurat karena KPU memegang prinsip jujur dan akuntabel. Terkait penurunan suara paslon Amin, KPU memastikan tidak ada kesengajaan menurunkan perolehan suara Anies Baswedan seperti yang ramai diperbincangkan.
KPU menyebut pihaknya mengoreksi perolehan suara paslon Amin yang sebelumnya diinput 3 juta suara di salah satu TPS di Lampung. KPU menggunakan 2 teknologi, OMR atau Optical Mark Recognition untuk Sirekap Pilpres dan OCR atau Optical Character Recognition untuk Sirekap Pileg, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Jadi sedikit banyak yang men-trigger ibu-ibu tadi yang video di awal tuh demo ya, sedikit banyak kayak gitu. Karena kemarin sempet rame katanya naik perolehan suaranya, terus gak lama di refresh jam berikutnya gitu turun lagi. Di 2 jam apa 3 jam apa berapa jam berikutnya turun lagi. Nah itu disangka kecurangan, berkurang 3 juta. Nah kalau kita lihat dari tadi VT yang sempet di play itu kan dilihat bahwa oh ini ada satu TPS yang kebaca ya, mungkin miss ya, kebacanya 3 juta gitu. Ngelapor dan bener dicek sama KPU, dikoreksi, oh iya, dan tidak mungkin juga satu TPS ngurusin 3 juta suara gitu kan. Iya, logikanya ya kita aja di sini aja tuh dibagi 2 TPS gitu kan. Masa iya satu TPS 3 juta orang, kayak aneh banget. KPPS-nya nggak pulang 2 bulan itu kayak gimana, tolonglah. Nulisnya gitu. begini, bukannya sampai lemes. Tapi yang aku tangkap ya itu sedikit banyak karena ada miss di sistemnya dan ngeh gitu, dan diberitahu, dilaporkan, dan oh iya bener ini perlu dikoreksi yang akhirnya setelah pengkoreksian berubah suaranya drastis ya, memang karena kan 3 juta. Iya. Ya kelihatan banget drastis trot gitu. Wah, kenapa nih? Nah, itulah mungkin yang men-trigger demonya. Jadi ya aduh tolonglah ya. Kita ke nextnya aja kalinya. Tunggu. Ya. Saya juga mau ngomong. Apa? Kalau misalnya pendukung paslon lain merasa ada kecurangan, kan bisa ngecek juga kayak tadi kan, bisa dicek apakah di TPS yang lain ataukah ada salah input juga buat yang 02 atau kayak gimana, kan bisa dicek masing-masing juga gitu loh. Iya, karena itu di webnya yang tadi kita play di awal video juga itu sebenarnya bisa dicek, even postingan yang diuploadnya juga kertasnya bisa dicek sebenarnya. Iya, jadi kayak ya bisa, ini buktinya bisa kok lihat, oh yang di Lampung ini aneh nih gitu kan, maksudnya ya logika aja, masa satu TPS segitu banyak kan bisa dicek gitu loh. Itu makanya iya, cek. jadi kayak tadi tuh pakai bukti, oh ini keanehannya gitu kan, dilaporin, ditaruh di sosmed juga. Diem kok, nggak akan di counter, maksudnya begitu ngeliat iya sih bener ada keanehan gitu. Iya ya kan, asal ada majority datanya. Logis kok, sumpah bener. Iya. Logis, kalau aneh pasti dibilang aneh nih gitu. Bisa dicek, makanya cek. Sekarang kita boleh nextnya? Boleh dong. Luncur. Just. Ninyo. Ya. Kita sempil ini ada postingan video yang aku merinding dengerin ceki-ceki bawah. Play. Bapak, apa kabar Bapak? Lama sekali tidak bertemu. Satu, sampaikan salam Pak Kapolres. Saya sampaikan Pak. Yang kedua, kawal demokrasi. Insya Allah Pak. Dengan segala dinamika dan romantikanya. Siap Bapak. Sejarah sedang diukir kembali. Siap. Bapak sehat-sehat. Sehat. Bapak apa kabar, sehat? Yang harusnya dijawab ya sehat-sehat, Nana apa kabar? Enggak usah. 1, titip salam. Kedua, kawal demokrasi dengan segala retorika dan dinamikanya. Sejarah sedang diukir. Lagi-lagi nih. Sehat. Bapak, apa kabar Bapak? Lama sekali tidak bertemu. Satu, sampaikan salam Pak Kapolres. Saya sampaikan Pak. Yang kedua, kawal demokrasi. Insya Allah Pak. Dengan segala dinamika dan romantikanya. Siap Bapak. Sejarah sedang diukir kembali. Siap. Bapak sehat-sehat. Sehat. Dititipin karena Pak SBY tahu Mbak Nana ini jurnalis. Ya enggak, dipercayakan kepada teman-teman jurnalis. Yuk bantu kawal, titip. Yang paling bikin merinding kata-kata sejarah sedang diukir kembali. Anjir. Anjir dah. Basa-basi ntar dulu udah langsung. 1, gue titip salam. Kedua, titip kawal ya. Gitu. Gila. Apa ya, respect aku memandang kita butuh bantuan jurnalis gitu. Enggak yang nganggep Suwe. Aduh, tolonglah. Langsung ngerem aku ngomongnya. Tolonglah. Takut. Jurnalis nih. Luncur. Cus. Ninyo. Ya. Ada sedikit penjelasan di posting sama Dekade 08. Kenapa suara Gen Z lebih banyak ke paslon 02 ketimbang 01 dan 03? Kenapa tuh? Karena Gen Z di sini kan katanya jadi rebutan ya. Karena kalau nggak salah 53% pemilih itu Gen Z. Ya. Ini ada sedikit penjelasan, coba ceki-ceki wow. Play. Kenapa suara Gen Z lebih banyak ke paslon 2 ketimbang 1 dan 3? Tapi memang dalam soal politik harus diakui, generasi X dan milenial ini dianggap
mereka tuh hanya penting karena jumlahnya aja. Tapi rasa mereka, rasa mereka, karsa mereka, asa mereka gitu, rasa, kehendak dan harapan mereka itu sebenarnya nggak sungguh-sungguh dipahami oleh 01 dan 03. Mereka mengklaim bahwa mereka juga mewakili generasi muda. Mereka mengklaim bahwa mereka melakukan program-program yang cocok dengan generasi muda. Tetapi rasanya tidak dipahami. Apa sih rasanya? Nggak suka keributan-keributan yang tidak jelas akarnya, yang kemudian lebih banyak menghina. Itu mereka rupanya nggak suka. Dan di 14 Februari, di hari kasih sayang itu, di hari kasih sayang, hari Valentine itu, anak muda menunjukkan kecintaannya pada pasangan yang sering membawa bahasa cinta, bukan bahasa kebencian. Jadi 14 Februari adalah hari Valentine, hari kasih sayang, di mana mereka yang komunikasinya tidak menunjukkan kasih sayang, tapi menunjukkan kebencian, dikalahkan. Gila, aku suka banget bahasanya. Masuk akal sih, itulah kali kenapa sebabnya banyak silent majority. Karena rata-rata kalau kita cek silent majority kemarin, kenapa sih lu diem? Gue malas ribut-ribut. Iya benar-benar. Gue malas debat-debat segala macam. Iya, isinya silent majority ya milenial, X, Z gitu. Banyak juga kan. Iya. Itu kali masuk akal. Mungkin apa ya, bisa dibilang beda zaman, beda gaya kampanye juga kali ya. Mungkin kalau kita lihat tim 02 tahu dan mengeksekusinya, yang akhirnya kalau kemarin ngecek itu style kampanye itu beda sendiri. Betul. Beda sendiri style kampanyenya gitu. Kayak ini kampanye nih serius nih, ada tanding futsal gitu kan. Iya, Mobile Legends juga ada kan. Seru-seruan gitu. Tolonglah. Coba kita kenal dulu, meluncur yuk. Just. Ninyo, Santi People siap-siap merinding. Menurutku ini salah satu penyebabnya sang kuda hitam. Apa tuh? Bolone Mase. Dia bukan partai politik, tapi kekuatan dia sebanding dengan partai politik, bahkan lebih. Ini kalau menurutku loh. Sering di-mention sama Pak Prabowo kan. Iya. Terima kasih buat Bolone Mase. Aku pikir ini apa? Kayak Bolone Mase, Projo kan jelas ya relawan Pro Jokowi gitu. Bolone Mase ini apa gitu kan. Ternyata powernya buat yang Santu People yang penasaran, mungkin Bolone Mase itu apa nyo dalam bahasa Indonesia? Bolo itu kawan-kawan pengikut gitulah. Sohibnya gitu. Iya, Mase itu ya masnya gitu. Pengikut masnya. Pantesan logonya merah tapi Gibran gitu. Nah, ini nih yang dibilang kuda hitam yang akhirnya membantu ngerobohin kandang banteng. Ini kita kasih ke videonya dulu, meluncur. Just. Nih nyo, segi-segi wow. Play. Ini menurutku Bolone Mase sama Projo. Iya. Ya selain yang memang apa namanya, yang memang Bolone Mase gitu kan, yang mungkin terbentuk dari fans bola yang tahun kemarin merasa dikecewakan akibat gagalnya Piala Dunia itu kan. Cuman anomalinya gini. Menurutku ya, kompetitor fokus ke relawan Projo. Ngecek pergerakan sampai ya mungkin di Jakarta segala macam gitu kan, baru ngedenger juga Bolone Mase. Kayak alah palingan kecil segala macam. Akhirnya pergerakannya nggak kepantau. Begitu di hasil akhir tumbang di kandang sendiri, di kandang sendiri. Iya. Mungkin as a partai mereka masih PDIP. Yes. Mungkin. Betul. Tapi begitu Pilpres, karena itu urusannya sosok, ya Bolone Mase. Ya aku pilih Masenya dong. Iya. Ya karena kan Mas Gibran masih di PDI kan? Iya, belum keluar dia secara keanggotaan belum keluar gitu. Iya. Ini mungkin yang apa ya, yang bisa menjadi anomali kenapa ya gitu ya, secara presentasi. Ya ini maksudku. Perhatikan, maksudnya kalau memang bertanding itu perhatikan setiap elemen kecilnya. Jangan nganggap remeh apapun lah ya. Siapa sangka powernya. Sumpah Bolone Mase, respect. Mungkin Santu People juga ada yang Bolone Mase. Ngaku kamu, ngaku. Bolone Mase. Ngaku kamu jadi ngaku.
Mas ada yang nanya nih Mang. Apa tuh? Dari Malika ya, Malika Geboy. Boloni masih kepanjangan apa yang nggak ada kepanjangan? Arti. Sobat masnya gitu ya. Sohib masnya, pengikut masnya gitu ibaratnya. Pengikut masnya. Ya atau enggak teman-teman lah, teman-teman. Iya, kawan-kawan masnya gitu. Yes, betul. Gengnya masnya gitu. Iya. Itu yakin aku sebelah nggak masuk ke radarnya gitu. Iya. Ya mungkin masuk tapi alah apaan sih baru denger ya, gitu. paling perkumpulan biasa doang gitu ya. Gak nyangka powernya bakal segede gitu Bolone Mase. Ngaku Santu People. Pasti ada Santu People part of Bolone Mase. Bolone Mase. Kita ke next ya. Just. Nih yo, jenis kampanye yang kreatif dan santuy slow juga menurutku yang akhirnya jadi daya tarik buat milenial. Iya. X dan Z ya. Ini ada caption kampanye paling kreatif nggak salah Prabowo meminang Gibran jadi wakilnya ceki-ceki wow. Play. Ini orang hoki. Iya. Rezekinya sih. Kan tiap kampanye nggak dilupakan kan? Kreatif kan ini? Iya. Futsal. Baru ngeliat kampanye lo, biasanya kampanye kan cenderung dengan ngumpul terus berpidato iya, gitu betul, kan. Betul. Ini kampanye futsal gitu. Futsal. Nggak banyak orasi tapi nempel gitu. Yeah. Oh kemarin pas futsal tuh joget-joget gitu. Apalagi nanti pas part keluar boneka gemoy adalah. Iya itu gemoy. Aku nggak mau terlalu banyak karena takut kena copyright gitu kan. Terus salah satu ini lagi nih, mungkin penyebabnya meluncur. Just. Nah yang pas di GBK juga nggak terlalu banyak orasi gitu kan. Perbanyak ya udah lu butuh hiburan kalian ya. Ceki-ceki wow. Play. Nyanyi bareng, joget bareng. Oh, pakai EA lagi. Kalau yang aku nangkep ini tuh kan kayak rakyat tuh udah stres gitu ya. Iya. Banyak beban pikiran, beban kehidupan. Ditambah lagi mungkin ada perdebatan sana sini. Aduh, segala macam gitu ya, harus nahan pergolakan batin menjadi silent majority gitu kan. Dikasih hiburan kayak gini nggak salah kok gitu. Pada menikmati. Dan setelah aku ceki-ceki, kenapa kok kampanyenya keren ya? Ini ada orang ini nih di balik yang meluncur. Nih yo. Sebenarnya tujuan mengupload video itu memberikan exposure ke Mayor Teddy. Cuman aku nggak sebelahnya nih. Aku yakin, pantes ya, mewah ya. Ceki-ceki wow. Play. Mas, ini dia nih. Pos dulu mas. Sudah mas. Oh, siap komandan. Siap komandan. Mas, ini keren. Mungkin sedikit banyak Santu People tahu yang pernah nonton net, apalagi acara ulang tahunnya kayak gimana kan taunya. Ini tolonglah ya. Ya pantas keren gitu ya. Ya karena udah kerennya udah nggak usah diragukan lagi lah ya. Diragukan lagi ya. Iya karya untuk bikin acara-acara gede, apalagi yang waktu apa namanya Asian Games ya, yang ayo yo gitu. Ya itu kan keren banget. Iya. Ini orang masuk akal sih kalau keren nih orang di baliknya ini. Hei Anda, tolonglah. Pusingnya. Kita meluncur ke next aja. Ini karena masih dalam tahap pengawalan suara, intermezzonya kita kasih spesial juga. Ini pendukung 02 ya, ribut sama 01 dan 03 apa sih ceki-ceki? Play. Silent majority yang keluar setelah menang. Tapi emang ya sih begitu. Ada pengumuman pemenang versi quick count ya. Silent majority baru ya walaupun benar turun ngebela juga penyerangan ya. Tapi aku ngebayangin, mohon maaf, gladiator yang sebelum tanggal 14 itu udah bonyok babak belur, mohon maaf, tapi respect. Kita kasih nextnya. Nih ya, intermezzo yang mungkin bikin senyum, bikin jadi emang sedih gitu kan. Karena sedikit lagi bulan 10 gitu kan. Pak Jokowi turun, ceki-ceki wow. Play. Sebentar, tunjuk jari dulu baru maju sebentar. Ya ibu-ibu yang betul. Ya, maju. Mungkin nanti bakal kangen momen-momen kayak gini ya. Atau mungkin justru malah lebih lucu lagi momen-momennya gitu. Ibu yang mana gitu kan, banyak ya ibu-ibunya. Iya. Nanti saya Pak, yang bilang saya Pak, banyak lagi yang mana.
dikenalkan nama. Nama saya Tari dari Genteng Kulon. Bu Tari dari Genteng Kulon. Bu Tari, pertanyaannya tadi, ibu kota baru negara Indonesia bernama Ibu-Ipuk. Ibu-Ipuk berdiri, Bu. Ibu-Ipuk. Ibu negara. Ya Allah. Ibu kota negara baru Indonesia bernama Bapak Joko Widodo. Aduh, ini apa? Perut saya sudah pun atos nih. Pun Bu Sinten tadi? Bu Tari, sepedanya langsung diambil udah. Aduh, mantap ya. Mantap. Aduh, ada sedihnya juga ada tapi sedihnya ya. juga gitu kan. Tanya terakhir pecah banget ya. Ibu kota negara, ibu-ibu. Ibu-ibu bangun. Aduh, udahlah kita meluncur ke setting super tengnya nyo. Luncur. Cus. Yo. Yes. Aduh, silent majority keluar lagi ngumpul makin banyak ya. Super kali ini ada 6. Kemarin 7 sekarang 6. Mantap. Yang pertama kita buka dari Retno Sari Sutioso. Saya mau ngaku dosa juga deh katanya. Saya silent karena males debat. Karena bagi saya nggak guna banget debat kayak gitu. Mending tidur. Soal Prabowo aku sekitar bulan Oktober itu nemu klip Gus Dur soal Prabowo. Dan saya sudah menentukan pilihan sejak saat itu. Soal debat aku mah cuman ngerasa suara ya suara gua. Bodo amat dah. Baru pada ngaku dosa. Ayo keluar yang belum ngaku. Silent majority keluar. Vice Cycling ikut komen silent majority rata-rata itu mantan cebong dan mantan kampret, malu kucing gitu. Jadi maklum lah ya, takut dibilang pengkhianat. Cuma para anglers yang beda pilihan buat bercandaan di empang, kagak pakai ribut. Iya. Andi Gans. Numpang Kak, ada yang nggak percaya dapat suara dikit. Kalau menurut saya sih nggak mengherankan sih, karena kan pemilunya calon baru semua. Tapi kok malah adu ngejatuhin pertahanan yang nggak ikut pemilu, terus menilai jelek perihal hukum di pemerintahan sekarang. Padahal Menko Polhukamnya sendiri. Terus strategi kampanye dan tim ses pun menjelekkan. Nah itu sedikit banyak kan. Nextnya ada dari Raja Cocol Gaming. Kak Retro numpang lapak kayak halo Nyomang dan Abu baru nongol lagi nih. Kemarin abis-abisan soalnya di semua sosmed sampai ada 2 sosmed. Wah ini kita harus sembah nih. Gladiator ya. Dan akhirnya bisa tenang dan nyantai sekarang. Udah ada yang lanjutin perjuangan para gladiator. Sembah gladiator, sembah. Pulau Dewata sejujurnya gue udah jijik sama di Pilgub DKI coy. Tekad gue tuh siapa aja presiden asal jangan. Gue sebagai non PNS di instansi DKI berasa banget para PNS-nya zaman Ahok tuh disiplin. Pas dipimpin kumat lagi malesnya langsung pajak ngayap ke pasar Yang begitu mau jadi presiden Ajis katanya Maya. Sorry gue nggak pakai kata oknum, pecat pun siap. Gue ada bukti konkret kalaupun dipaksa speak up. Karena mayoritasnya begitu seneng pas Ahok turun ternyata bener bisa nyantui lagi pas kagak rela gue pajak gue dipakai. Sabar ya. Next ini dibalas sama Retno lagi. Cowokku dari Golput karena tiap hari
Ada aja aku ceritain soal Prabowo sampai debat keempat aku dicuekin. Dia kawal Prabowo akhirnya. Nah kalau udah begitu, tinggal aku bilang kamu coblos Prabowo atau kita bubar. Waduh. Nextnya ada dari Saninata. Sejauh ini Pak Jokowi adalah presiden terbaik. Pasti sedih banget kalau sudah tidak menjabat. Hiks. Akhirnya Abu muncul. Betapa kangennya aku tuh sama Abu. Jangan kabur lagi ya. Dan kabur lagi. Namanya juga Abu. Bebas aja dia mah. One Piece dia kebebasan. Nextnya ada dari Koso. Aku silent majority karena karena biar dikira netral di tempat kerjaan. Bahkan paling nyesek aja aku copot stiker paslon 02 yang ada di gudang kerjaku biar dikira netral di tempat kerjaan. Aku tuh sering kumpul pemilih 01 sebelum pencoblosan tuh sering kumpul, bahkan ada tuh acara nobar dirty vote sebut aja Bapak A. Oke, yang sering kumpul orang oke. Kasih makan kalau banyak datang nasi kucing ya, kalau sedikit nasi goreng atau martabak biasanya oke. Di hari pemilihan di TPS-ku cuma 16 vote. Itu dari kemarin sampai hari H ini marah-marah pas kumpul banyak pemilih yang cuma 16. Aku sama tetangga sih cuma ngetawain aja. Tolonglah. Nextnya dari Bojes. Numpang ikut berkomentar, bos. Itu yang udah jelas-jelas kalah masih teriak-teriak curang, padahal mereka sendiri yang curang. Udah curang tetap aja kalah, yang bener aja. Rugi dong. Tukang sanajatan numpang lah Pak. Sumpah Mang, aneh mah pusing Mang ngelihatnya yang pilar-pilar di TikTok teh debat curang lah. Inilah pokoknya aneh mah Alfian Syah Komeng. Tuan Nugroho. Selamat untuk Bang Komeng nih. Jadi caleg dari jalur silent kampanye cukup lewat foto aja yang nyeleneh. Asli Bang Komeng, anomali tuh. Sekidarti numpang lapak ay nyomang Abu. Baru pulang dari KPPS. Oke, silent majority akhirnya mengeluarkan jati dirinya setelah senggol kanan kiri ya. Udah paling benar itu jangan memberitahu pilihan kita sampai hari H karena salah satu sifat pemilu adalah rahasia. Bener, that's right. Nextnya Meonya. Aku juga silent majority bukan cuman karena males mau debat, tapi takut malah bikin suasana lingkungan atau tempat tinggal maupun kerjaan jadi nggak nyaman, tapi juga karena tuntutan profesi ASN yang mengharuskan bersikap netral. Tapi memang sebelum adanya pemilu aku udah punya keinginan kalau pemilu nanti dan Bapak 02 maju jadi capres kali ini aku akan pilih beliau. Tapi satu hari sebelum pemilihan sempet goyah karena nonton Dirty Vote sampai semalaman begitu. Berat banget mikirnya. Berat banget iya, mantap lah. Riki Abdurrahman pokok Komeng lah, tapi awas lu kalau nulis dan ngomong gagasan ngiler ngidul ya. Berapa 5 tahun baru beres. Udah yang kemarin kalah. Oke, apa sih Amperella ini itu? Toh ya ini partai lagi mempelajari peta perolehan suara buat pilgub akhir tahun, boro-boro mikirin kalian katanya. Ya, Indonesia Raya. Waduh panjang. Banyak sekali nih. Ini efek politik asik, politik riang gembira, ini efek politik senang goyang menang, ini efek politik anti caci maki, anti fitnah tuh. Kan rata-rata pada pengen kedamaian. Menghindari keributan. Anita Anggra ini numpang lapaka jujur li. 2 pemilu pendukung Pak Jokowi, tapi pemilu kali ini jadi 02 karena lihat paslon 01 dan 03 beserta para kroninya kalau ngomong sombong dan sok banget. Dan saya jadi silent voter. Iya, ini yang dimaksud tadi tuh. Milenial, Gen Z itu apa namanya nggak suka huru-hara gitu. Alfian nitip lapak jagain aja nyomang, ntar kalau ingat aku edit. Berarti Anda lupa. Kan? Tolong ada dari Gini, malam Nyomang, aku masih belum bisa move on dari Pak Gemoy terlupi-lupi. Tahu nggak Nyomang? Teman-teman grup WA aku bangke semua. Kemarin nggak ada yang nyebut-nyebut calon presiden sama sekali. Sampai aku mau tanya-tanya nggak berani. Sekarang giliran Pak Gemoy unggul, mereka kompak upload story WA Pak Gemoy. Kan suwe semua katanya. Lah aku malah belum berani up gara-gara ngeri sama tetangga apartemen. Makasih Nyomang, yuk sini kumpul. Kadang sedih kan, aduh kita nggak bisa berdiskusi kayak kemarin keren loh, ada postingan ini karena takut beda gitu kan, silent aja sendiri. Sekarang begitu tahu diluapin tuh semuanya. Tolonglah. Rizky Alin, numpang komen Mbak sedikit cerita ya Nyomang. Di Hongkong kan nyoblosnya lewat pos. Aku udah pilih nomor 3 dan tak kirim balik, hasilnya lah sering bisa berjalan langsung. Lihat debat 3 kok nomor 3 makin kesini makin kesana. Pas lihat hasil akhirnya ikut bahagia juga bersyukur, akhirnya orang yang hina direndahkan menang juga. Maaf ya Nyomang. Kedawon tulisannya, kepanjangan tulisannya. Oh ini salah satu yang apa ya, yang nggak mau huru-hara gitu ya. 123 Zep, thanks. Nah ini ditambah sehat terus mamangnya, ditunggu setiap hari YouTube-nya. Amin, terima kasih. Orion. Harus abu nih.
Terima kasih kepada para Sultan Sakti yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada satu people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan harus ada si Abu ini mama. Dua tambah cabut dulu dan ciao.